padang pasir yang luas di wilayah suku Bani Asad, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan dikenal dengan nama Thulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Ia tumbuh besar dalam lingkungan suku yang kuat, terbiasa dengan kehidupan keras di gurun, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang menonjol. Sejak kecil, Thulaihah dikenal sebagai seorang pemberani, ahli dalam bertempur, serta cerdas dalam strategi perang. Sebagai bagian dari suku Bani Asad, Thulaihah hidup dalam budaya yang menjunjung tinggi keberanian dan kehormatan. Ia sering terlibat dalam pertempuran antar suku, menunjukkan kecerdikan dan keahliannya dalam bertarung. Namun, pada masa dewasa, kabar tentang seorang nabi bernama Muhammad dari suku Quraisy di Makkah mulai tersebar ke seluruh jazirah Arab. Ketika Islam mulai menyebar, Thulaihah termasuk di antara mereka yang mendengar ajaran Nabi Muhammad. Awalnya, ia menolak ajaran tersebut, namun kemudian ia masuk Islam dan mengakui kenabian Muhammad. Namun, keimanan Thulaihah tidak bertahan lama. Setelah wafatnya Rasulullah pada tahun 630 Masehi, kekacauan melanda jazirah Arab. Beberapa tokoh mulai mengklaim sebagai nabi baru yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah Thulaihah. Dengan pengaruhnya di kalangan sukunya, ia mulai menyebarkan ajaran bahwa dirinya adalah nabi yang mendapat wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suku-suku besar seperti Bani Asad dan Ghatafan menjadi pengikutnya, percaya bahwa Thulaihah memiliki kekuatan supranatural dan bisa membawa kejayaan bagi mereka. Namun, ajarannya bertentangan dengan Islam dan klaimnya dianggap sebagai bentuk kemurtadan oleh Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Melihat ancaman dari Thulaihah dan pengikutnya, Khalifah Abu Bakar segera mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Terjadilah pertempuran Buzakhah di mana pasukan muslim bertempur melawan pasukan Thulaihah dengan sengit. Meskipun Thulaihah dikenal sebagai ahli strategi, pasukannya akhirnya kalah. Ia sendiri melarikan diri ke Syam, sekarang Suriah, meninggalkan pengikutnya yang tercerai-berai. Di Syam, Thulaihah hidup dalam pelarian. Namun, seiring waktu, ia merenungkan kesalahannya. Ia mulai menyadari bahwa klaim kenabiannya adalah sebuah kesalahan besar. Dengan hati yang penuh penyesalan, ia akhirnya kembali ke Islam, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berniat menebus kesalahannya. Tak hanya itu, Thulaihah kemudian bergabung dengan pasukan Muslim dalam berbagai pertempuran, termasuk dalam ekspansi Islam ke Persia dan Romawi Timur. Ia bertempur dengan gagah berani di medan perang, membuktikan kesetiaannya kepada Islam hingga akhir hayatnya. Thulaihah meninggal sebagai seorang Muslim yang setia. Meski pernah tersesat, ia kembali ke jalan yang benar dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Kisahnya menjadi pelajaran bagi banyak orang bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan, tetapi selalu ada jalan untuk kembali kepada kebenaran. Tokoh dan peristiwa yang berkaitan. Pertama, klaim kenabian dan pemberontakan. Angin panas berhembus kencang di padang pasir Buzakhah. Tenda-tenda besar berdiri tegak di tengah perkemahan suku Bani Asad dan Ghatafan. Para prajurit berkumpul membicarakan sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah nasib mereka. Di dalam salah satu tenda terbesar, duduk seorang pria gagah dengan sorot mata tajam. Dialah Thulaihah bin Khuwailid al-Asadi, seorang pemimpin yang kini mengaku sebagai nabi baru setelah wafatnya Muhammad. Malam itu, dengan penuh wibawa, Thulaihah berdiri di hadapan para pengikutnya. "Wahai kaumku, dengarkanlah, Muhammad telah tiada. Kini, aku yang diutus untuk meneruskan wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihku sebagai nabi bagi kalian." Serunya lantang. Sejenak, suasana hening. Para pemuka suku yang hadir saling berpandangan. Beberapa di antaranya tampak ragu. Namun, ada juga yang mulai mengangguk, meyakini kata-kata Thulaihah. Salah satu pemimpin Ghatafan, Uyainah bin Hisn, maju dan menatap Thulaihah dengan tatapan tajam. "Kau yakin, Thulaihah? Apakah kau benar-benar mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Tanyanya dengan suara dalam. Thulaihah tersenyum. Dengan penuh percaya diri, ia menjawab, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku telah menerima wahyu. Malaikat datang kepadaku membisikkan perintah-perintah ilahi. Aku akan membawa kemenangan bagi kalian semua. Mengapa kalian harus tunduk pada Quraisy di Madinah, sementara kita bisa menjadi bangsa yang besar?" Suasana dalam tenda mulai bergemuruh. Sebagian besar suku Ghatafan dan Bani Asad terpengaruh oleh kata-katanya. Uyainah, yang dikenal sebagai prajurit tangguh, akhirnya menyatakan dukungannya. "Baiklah, Thulaihah, jika kau benar-benar nabi,
maka aku akan berdiri di sisimu. Kita akan melawan pasukan Madinah." Sorak-sorai pun pecah di dalam perkemahan. Para pengikutnya menghunus pedang dan tombak ke udara, meneriakkan sumpah setia kepada Thulaihah. Dalam semalam, pasukan baru pun terbentuk. Pasukan yang siap menantang kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Berita tentang klaim kenabian Thulaihah segera sampai ke Madinah. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq yang baru saja menghadapi berbagai pemberontakan dari nabi-nabi palsu lainnya segera mengambil tindakan. Ia memanggil panglima perangnya yang paling tangguh, Khalid bin Walid. "Wahai Khalid, ini bukan sekadar pemberontakan biasa. Thulaihah menyesatkan banyak orang. Pergilah dan hancurkan pasukannya," perintah Abu Bakar dengan tegas. Khalid bin Walid tersenyum tipis. Ia sudah mendengar tentang keberanian Thulaihah, tetapi ia yakin bahwa kemenangan ada di pihaknya. "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan menumpas kebatilan ini," jawabnya sebelum berangkat bersama pasukannya. Dengan barisan yang rapi dan persenjataan yang lebih terlatih, pasukan Muslim bergerak menuju Buzakhah, tempat Thulaihah dan pengikutnya bersiap menghadapi perang besar. Saat fajar menyingsing, suara takbir menggema di padang pasir. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid berhadapan dengan ribuan prajurit Thulaihah. Khalid bin Walid melangkah maju dan berteriak lantang, "Wahai pasukan Bani Asad dan Ghatafan, kembalilah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan nabi palsu kalian sebelum pedang kami menebas leher kalian." Namun, Uyainah bin Hisn menghunus pedangnya dan menjawab dengan penuh percaya diri, "Kami tidak takut, wahai Khalid. Hari ini kami akan menumpas kalian." Pertempuran pun dimulai. Suara dentingan pedang bertemu pedang menggema di udara. Khalid bin Walid dengan strategi perangnya yang brilian menggiring pasukan Muslim untuk mengepung pasukan Thulaihah. Para pengikutnya mulai goyah. Mereka melihat Thulaihah berdiri di kejauhan, tampak gelisah. Salah satu prajuritnya mendekatinya. "Wahai Nabi, apakah ada wahyu untuk kita? Apakah kita akan menang?" Thulaihah yang mulai menyadari bahwa pasukannya kalah, hanya diam. Lalu, dengan wajah panik, ia berkata, "Wahyu belum turun, bertahanlah." Tetapi jawaban itu tidak cukup. Para pengikutnya mulai kehilangan kepercayaan. Perlahan, satu persatu mereka melarikan diri dari medan perang. Melihat pasukannya hancur, Thulaihah pun tak punya pilihan selain kabur. Ia berlari meninggalkan perkemahan, menyelamatkan dirinya sendiri. Kekalahan di Buzakhah menjadi akhir dari klaim kenabiannya. Pasukannya tercerai-berai dan pengikutnya menyerah kepada Khalid bin Walid. Sementara itu, Thulaihah melarikan diri ke Syam, menyembunyikan dirinya di antara kabilah-kabilah yang lebih besar. Namun, kisahnya belum berakhir. Bertahun-tahun setelah kekalahannya, Thulaihah menyaksikan bagaimana Islam semakin berkembang. Ia mulai merenungkan kesalahannya. Ia sadar bahwa klaim kenabiannya hanyalah kesombongan semata. Suatu hari ia berdiri di padang pasir dan berbisik dalam hati, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku telah tersesat. Aku memohon ampunan-Mu." Dengan penuh tekad, ia akhirnya kembali ke Islam dan menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Tak hanya itu, ia bahkan ikut serta dalam berbagai pertempuran di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, berjuang untuk menebus kesalahannya. Thulaihah akhirnya meninggal sebagai seorang muslim yang setia, seorang pria yang pernah tersesat tetapi menemukan jalan pulang ke kebenaran. Kedua, Perang Riddah dan kekalahan Thulaihah. Matahari mulai terbenam di padang pasir Buzakhah, mewarnai langit dengan semburat merah darah. Di kejauhan, tenda-tenda besar suku Bani Asad dan Ghatafan berdiri kokoh, dikelilingi pasukan yang bersiap menghadapi perang besar. Thulaihah bin Khuwailid al-Asadi, yang mengaku sebagai labke Nabi, duduk di dalam tendanya memandangi pasukannya yang mulai gelisah. Di sisi lain, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid telah tiba. Mereka datang atas perintah Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk menumpas pemberontakan yang dipimpin oleh Thulaihah. Perang Riddah, perang melawan kaum murtad, akan mencapai puncaknya di tempat ini. Di pagi yang dingin, Khalid bin Walid menghunus pedangnya dan maju ke depan barisan. Ia menatap ribuan pasukan musuh yang berdiri di seberang gurun. Dengan suara lantang, ia berseru, "Wahai kaum Bani Asad dan Ghatafan,
Kalian adalah kaum yang dahulu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa sekarang kalian mengikuti seorang pendusta? Kembalilah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum pedang kami menebas kalian." Dari seberang, Uyainah bin Hisn, salah satu pemimpin Ghatafan yang menjadi pendukung Thulaihah, tertawa sinis. Ia melangkah maju dengan gagah, lalu menjawab, "Khalid, kau pikir kami akan gentar? Hari ini, kami akan membuktikan bahwa Thulaihah adalah nabi yang sejati. Pasukan kami lebih kuat dari pasukan Madinah." Sorak-sorai terdengar dari barisan pasukan Thulaihah. Namun, di dalam hatinya, banyak dari mereka mulai ragu. Mereka telah mendengar betapa hebatnya Khalid bin Walid, sang pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak pernah terkalahkan di medan perang. Saat matahari semakin tinggi, Khalid mengangkat pedangnya dan meneriakkan takbir. "Allahu Akbar, serang mereka." Pasukan muslim bergerak maju dengan teriakan membahana. Debu berterbangan saat kuda-kuda berlari kencang dan dalam sekejap pertempuran pecah. Pedang beradu, tombak menghujam tubuh, dan teriakan perang menggema di seluruh padang pasir. Di tengah kekacauan, Thulaihah berdiri di atas batu besar, mengangkat tangannya ke langit seolah-olah sedang menerima wahyu. Salah satu pengikutnya, seorang prajurit yang setia, mendekatinya dengan wajah penuh harap. "Wahai Nabi, apakah ada wahyu untuk kita? Apakah kita akan menang?" tanyanya dengan cemas. Thulaihah terdiam. Matanya melirik medan perang yang mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran bagi pasukannya. Lalu, dengan suara ragu, ia menjawab, "Bertahanlah, wahyu belum turun." Namun, jawaban itu tidak cukup bagi prajuritnya. Mereka mulai kehilangan kepercayaan. Satu persatu, mereka melihat bahwa pasukan muslim semakin mendesak, sementara pasukan mereka mulai mundur. Uyainah bin Hisn, yang memimpin salah satu sayap pasukan Thulaihah, akhirnya berlari ke arah pemimpinnya dengan wajah penuh amarah. "Thulaihah, di mana wahyumu? Di mana kemenangan yang kau janjikan? Pasukan kita hancur." Thulaihah menelan ludah. Ia tahu bahwa ini adalah akhir. Tanpa banyak bicara, ia berbalik dan melompat ke kudanya, melarikan diri meninggalkan pasukannya. Melihat pemimpin mereka melarikan diri, pasukan Thulaihah mulai panik. Satu persatu mereka menjatuhkan senjata dan menyerah kepada pasukan muslim. Khalid bin Walid melihat hal ini dan berteriak, "Tangkap mereka yang menyerah, bunuh mereka yang masih melawan." Dalam waktu singkat, pasukan Thulaihah benar-benar tercerai-berai. Beberapa lari ke bukit-bukit, yang lain menyerah tanpa perlawanan. Uyainah bin Hisn, yang sebelumnya begitu yakin akan kemenangan, akhirnya menyerah dan ditangkap oleh pasukan muslim. Khalid bin Walid menghela napas panjang, menyarungkan pedangnya yang masih berlumuran darah. Ia menatap ke kejauhan, ke arah di mana Thulaihah melarikan diri. "Dia mungkin lari hari ini, tapi tak ada tempat bagi pendusta," gumamnya. Sementara itu, Thulaihah berlari tanpa henti di atas kudanya menuju utara ke arah Syam. Ia tahu bahwa ia telah kalah. Kekalahannya bukan hanya di medan perang, tetapi juga dalam kepercayaan para pengikutnya. Di tengah perjalanan, ia berhenti di bawah bayangan sebuah pohon kurma. Napasnya tersengal, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut. "Apakah aku telah melakukan kesalahan?" bisiknya pada dirinya sendiri. Namun, saat itu, ia masih belum mau mengakui kekeliruannya. Ia terus melarikan diri, meninggalkan segala ambisinya, berharap bisa memulai kehidupan baru di tanah yang jauh dari Madinah. Ketiga, tobat dan kembali ke Islam. Angin padang pasir berhembus pelan, membawa butiran debu yang berputar-putar di udara. Matahari mulai condong ke barat, menandakan sore yang semakin larut. Di sebuah bukit kecil di wilayah Syam, seorang pria duduk bersandar pada batu besar. Tubuhnya lelah, matanya menerawang jauh, pikirannya tenggelam dalam penyesalan yang mendalam. Dia adalah Thulaihah bin Khuwailid al-Asadi, mantan pemimpin pemberontakan yang dulu mengaku sebagai nabi, kini hanya seorang lelaki yang tengah mencari arti hidupnya. Sudah bertahun-tahun sejak kekalahannya di Perang Buzakhah. Setelah melarikan diri dari pasukan Khalid bin Walid, ia bersembunyi di wilayah Syam, hidup sebagai orang buangan. Namun, tak peduli sejauh apapun ia pergi, rasa bersalah terus menghantuinya. Ia tidak hanya kehilangan kehormatannya, tetapi juga kepercayaannya pada dirinya sendiri.
Hari itu, saat duduk termenung di bawah pohon kurma yang rindang, ia melihat sekelompok musafir melewati jalanan berdebu. Mereka adalah pedagang yang berasal dari Madinah. Penasaran, ia menghampiri mereka. "Assalamualaikum," sapa seorang pria tua dari rombongan itu. Tulaihah terdiam sejenak, lalu menjawab lirih, "Waalaikumsalam." Pria tua itu memandangnya dengan seksama. "Sepertinya aku mengenalmu. Apakah kau Tulaihah bin Khuwailid?" Tulaihah menelan ludah. Sudah lama ia tidak mendengar namanya disebut dengan nada hormat. Dulu, ia dikenal sebagai pemimpin besar. Sekarang, namanya hanya membawa kenangan pahit. "Ya, akulah Tulaihah," jawabnya dengan suara rendah. Pria itu tersenyum tipis. "Kami datang dari Madinah. Islam semakin kuat di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Kabar tentangmu masih terdengar di sana. Banyak yang bertanya, apakah Tulaihah masih hidup? Apakah ia akan kembali kepada Islam?" Kata-kata itu menusuk hatinya. Islam? Agama yang dulu ia khianati, tetapi selalu ada di dalam hatinya. Ia pernah berdiri melawan pasukan Muslim, namun dalam hatinya ia tahu bahwa ia telah salah. "Aku telah berbuat kesalahan besar," gumamnya. "Aku telah menyesatkan banyak orang, dan aku telah lari dari kebenaran." Pria tua itu meletakkan tangannya di bahu Tulaihah. "Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Pintu taubat selalu terbuka. Jika kau benar-benar menyesal, maka kembalilah ke jalannya." Malam itu, Tulaihah tidak bisa tidur. Kata-kata pria itu terus terngiang di benaknya. Ia bertanya-tanya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mau menerima orang sepertiku? Namun, semakin ia merenung, semakin ia menyadari bahwa hanya ada satu jalan bagi dirinya. Ia harus kembali ke Islam. Keesokan paginya, dengan penuh tekad, ia mengambil kudanya dan bergabung dengan kafilah menuju Madinah. Perjalanan itu panjang, melewati padang pasir yang luas dan panas. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan kelegaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat gerbang Madinah terlihat di kejauhan, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa di sana ia akan menghadapi Khalifah Umar bin Khattab. Apakah ia akan diterima? Ataukah ia akan dihukum atas kesalahannya di masa lalu? Sesampainya di Madinah, Tulaihah langsung menuju masjid. Ia ingin bertemu dengan Umar bin Khattab, ingin menyatakan taubatnya di hadapan pemimpin Muslim yang paling dihormati. Di dalam masjid, Umar bin Khattab duduk bersama beberapa sahabatnya. Ketika melihat seorang pria berpenampilan lusuh memasuki ruangan, ia mengangkat alisnya. "Siapa dia?" tanya Umar kepada salah seorang pengawalnya. Pengawal itu melirik pria yang baru datang, lalu berbisik, "Itu Tulaihah bin Khuwailid, Amirul Mukminin." Umar langsung menatapnya dengan tajam. Matanya menyipit penuh kewaspadaan. Semua orang tahu siapa Tulaihah, mantan pemberontak, mantan nabi palsu, orang yang pernah menentang Islam. Tulaihah melangkah maju dengan hati-hati. Ia menundukkan kepalanya dan berkata, "Assalamualaikum, wahai Amirul Mukminin." Umar tidak langsung menjawab. Ia menatap Tulaihah dari kepala hingga kaki, lalu akhirnya berkata, "Apa yang membawamu ke sini, Tulaihah?" Tulaihah menarik napas dalam-dalam. Dengan suara penuh penyesalan, ia berkata, "Aku datang untuk bertobat. Aku telah berbuat kesalahan besar. Aku telah menyesatkan orang-orangku, dan aku telah melawan pasukan Muslim. Namun, sekarang aku sadar bahwa tidak ada kebenaran selain Islam. Aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap bisa diterima kembali di antara kaum muslimin." Masjid menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada Umar, menunggu reaksinya. Umar menghela napas panjang. Ia menatap Tulaihah dalam-dalam, seakan mencoba membaca isi hatinya. Kemudian, dengan suara yang tegas tetapi penuh kebijaksanaan, ia berkata, "Jika kau benar-benar bertaubat, maka buktikan dengan perbuatanmu. Bergabunglah kembali dengan kaum muslimin dan jadilah seorang pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mata Tulaihah berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa ia masih diberi kesempatan. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan mengabdikan sisa hidupku untuk Islam." Sejak hari itu, Tulaihah kembali menjadi bagian dari umat Islam. Namun, ia tidak hanya kembali sebagai seorang muslim biasa.
Ia berusaha menebus kesalahannya dengan bergabung dalam pasukan Muslim dan bertempur dalam berbagai peperangan di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, termasuk dalam ekspansi ke Persia dan Romawi Timur. Dalam pertempuran, ia bertarung dengan gagah berani, seakan ingin membuktikan bahwa ia benar-benar telah berubah. Banyak yang awalnya meragukan taubatnya, tetapi setelah melihat bagaimana ia berjuang di medan perang, mereka pun akhirnya menerima bahwa Tulaihah memang telah kembali ke jalan yang benar. Tulaihah akhirnya meninggal sebagai seorang muslim yang setia. Ia, yang dulunya seorang pemberontak dan nabi palsu, kini dikenang sebagai seorang pejuang yang kembali ke jalan Islam. Kisahnya menjadi pelajaran bahwa kesalahan sebesar apapun dapat diampuni jika seseorang benar-benar bertaubat dan berusaha memperbaiki dirinya. Keempat, kematian. Tulaihah. Matahari bersinar redup di ufuk barat, mewarnai langit dengan semburat jingga yang perlahan memudar. Di sebuah medan perang di wilayah Persia, suara dentingan pedang dan teriakan para prajurit masih menggema di udara. Pasukan Muslim bertempur habis-habisan melawan tentara Kekaisaran Persia, Sasaniyah, dalam salah satu pertempuran besar di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Di antara para pejuang yang bertarung dengan gagah berani, seorang pria dengan tubuh kekar dan sorot mata tajam menunggangi kudanya, mengayunkan pedangnya dengan penuh semangat. Ia adalah Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi, mantan pemberontak, mantan nabi palsu, tetapi kini seorang prajurit Muslim yang berjuang demi agama yang dulu pernah ia khianati. Tulaihah berlari menerjang barisan musuh. Pedangnya berkilat di bawah sinar matahari. Seorang prajurit Persia menyerangnya dari samping, tetapi dengan gesit ia menghindar dan menebas lawannya hingga jatuh tersungkur. Di dekatnya, seorang prajurit Muslim yang lebih muda berteriak, "Wahai Tulaihah, kita hampir menang, kau benar-benar bertarung seperti seorang singa." Tulaihah menyeringai, napasnya memburu. "Kita bertarung bukan untuk kemenangan dunia, tetapi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan mereka mundur tanpa perlawanan," serunya. Namun, takdir telah menulis akhir bagi perjalanan hidupnya. Saat ia sedang sibuk bertarung, dari kejauhan, seorang pemanah Persia mengarahkan busurnya ke arah Tulaihah. Dalam sekejap, anak panah melesat dengan kecepatan tinggi, menembus bahu kirinya. Tulaihah mengerang, tetapi ia tidak berhenti. Dengan sisa tenaganya, ia masih berusaha bertarung. Namun, beberapa saat kemudian, sebuah tombak panjang menembus perutnya dari samping. Darah mengalir deras, membasahi pasir di bawahnya. Seorang sahabatnya berlari menghampiri. "Tulaihah, kau terluka parah. Kita harus membawamu keluar dari medan perang." Tulaihah terbatuk, darah merembes dari sudut bibirnya. Dengan suara serak, ia berbisik, "Tidak, biarkan aku di sini. Aku ingin mengakhiri hidupku sebagai seorang pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Prajurit itu menggenggam tangannya, matanya berkaca-kaca. "Kau telah kembali ke jalan yang benar, wahai Tulaihah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menerima taubatmu." Tulaihah tersenyum lemah. "Dulu aku tersesat, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberiku kesempatan untuk kembali. Aku tidak takut mati. Aku hanya berharap semoga aku diterima di sisinya." Dengan napas tersengal, ia berbisik lirih, "La ilaha illallah." Dan dengan itu, matanya tertutup untuk selama-lamanya. Saat pertempuran berakhir dengan kemenangan bagi kaum muslimin, para prajurit berkumpul di sekitar tubuh Tulaihah. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai mantan pemberontak atau nabi palsu, tetapi sebagai seorang mujahid yang menebus kesalahannya dengan darah dan keberanian. Ketika berita kematiannya sampai ke Madinah, Khalifah Umar bin Khattab hanya terdiam sejenak. Ia lalu berkata, dia adalah pria yang pernah tersesat, tetapi ia kembali ke jalan yang benar dan menutup hidupnya dalam keadaan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya dan menerimanya sebagai seorang pejuang. Maka disitulah berakhir kisah Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi, seorang pria yang pernah jatuh ke dalam kesalahan besar, tetapi menemukan jalan kembali dan menebusnya dengan keberanian di medan perang. Matahari sudah tenggelam di ufuk barat ketika pertempuran akhirnya usai. Di atas padang pasir yang kini sunyi, hanya terdengar suara angin yang berdesir pelan, seolah ikut meratapi mereka yang telah gugur.
Di antara tubuh-tubuh para syuhada yang terbujur kaku, tergeletak seorang pria yang namanya pernah menjadi momok bagi umat Islam. Tetapi di akhir hidupnya, ia mati sebagai seorang pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi, mantan pemberontak, mantan nabi palsu, tetapi juga seorang prajurit yang bertobat dan akhirnya gugur dalam perjuangan melawan Persia. Di sekeliling jasadnya, beberapa prajurit Muslim berkumpul. Salah satunya adalah Qais bin Makshuh, seorang sahabat yang mengenal Tulaihah sejak lama. Ia menatap tubuh sahabatnya yang kini terbujur kaku, darahnya masih segar membasahi pasir. Dia sudah pergi, gumam Qais dengan suara parau. Seorang prajurit lain yang lebih muda, dengan wajah penuh kebingungan, bertanya, "Wahai Qais, apakah dia benar-benar telah diterima kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah semua yang dia lakukan dulu?" Qais menatap anak muda itu dengan tajam. "Apakah engkau tidak mendengar kata-katanya sebelum ia menghembuskan napas terakhir? La ilaha illallah." Itulah akhir dari ucapannya. Tidak ada yang lebih baik daripada mengakhiri hidup dengan kalimat itu. Anak muda itu terdiam. Ia tahu bahwa siapapun yang mati dengan membawa kalimat tauhid, ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengampunannya. Berhari-hari setelah pertempuran, kafilah yang membawa berita kemenangan kaum muslimin akhirnya tiba di Madinah. Para penduduk menyambut mereka dengan penuh rasa syukur, tetapi di antara berita kemenangan itu, ada satu kabar yang menarik perhatian para sahabat Nabi. Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi telah gugur sebagai seorang mujahid. Di dalam Masjid Nabawi, Khalifah Umar bin Khattab sedang duduk bersama beberapa sahabatnya ketika utusan dari medan perang masuk dengan wajah serius. "Assalamualaikum, wahai Amirul Mukminin," ujar utusan itu dengan suara berat. "Waalaikumsalam," jawab Umar menatapnya dengan tajam. "Apa kabar dari medan perang?" Utusan itu tersenyum tipis. "Alhamdulillah, kaum muslimin menang. Persia mengalami kekalahan telak." Umar mengangguk puas. Namun, sebelum ia bisa berbicara lagi, utusan itu melanjutkan, "Dan Tulaihah bin Khuwailid telah gugur sebagai seorang pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ruangan menjadi sunyi. Beberapa sahabat saling berpandangan. Umar menundukkan kepalanya sejenak, lalu menghela napas panjang. Dulu, ia adalah musuh Islam. Ia tersesat dan menyesatkan banyak orang. Tetapi, ia kembali dan ia menutup hidupnya dengan cara yang terhormat. Umar lalu menatap sahabat-sahabatnya yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya dan menerima amal perbuatannya. Di sudut ruangan, seorang lelaki tua yang dulu pernah menjadi korban pemberontakan Tulaihah mengangguk pelan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Jika Umar telah menerimanya, siapa kita yang berani menghakiminya? Sementara itu, di tanah kelahiran Tulaihah, suku Bani Asad dan Ghatafan mendengar kabar tentang kematiannya. Bagi mereka, Tulaihah adalah tokoh besar, seseorang yang pernah membimbing mereka. Meskipun di masa lalu ia membawa mereka ke jalan yang salah. Di antara mereka, ada yang menangis, ada yang termenung dalam diam. Seorang pemimpin tua dari Bani Asad berkata kepada kaumnya, "Lihatlah bagaimana akhir hidupnya. Ia pernah sombong dan mengaku sebagai nabi, tetapi akhirnya ia tunduk kepada kebenaran. Ia kembali kepada Islam dan mati dalam keadaan berperang demi agama ini." Seorang pemuda dari Ghatafan yang dulu mengikuti Tulaihah di masa pemberontakan bertanya, "Apakah itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menerima taubatnya?" Sang pemimpin tua tersenyum tipis. "Bukankah Rasulullah pernah bersabda bahwa siapapun yang bertaubat dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerimanya? Janganlah kita meragukan rahmatnya." Sejak hari itu, kisah Tulaihah menjadi pelajaran bagi sukunya. Ia bukan hanya diingat sebagai pemberontak, tetapi juga sebagai seseorang yang berubah, yang kembali ke jalan yang benar, dan yang mati dengan penuh kehormatan. Waktu berlalu, dan generasi demi generasi terus mengingat kisah Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Namanya tidak hanya disebut sebagai mantan nabi palsu, tetapi juga sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menerima hambanya yang bertobat dengan tulus. Banyak orang yang merenungkan kisahnya mengambil pelajaran bahwa kesalahan besar sekalipun bisa diampuni
jika seseorang benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di medan perang Persia yang kini sunyi, di atas tanah yang pernah menyaksikan keberaniannya, tubuhnya telah terkubur. Namun, kisahnya tetap hidup sebagai peringatan bahwa setiap manusia bisa tersesat, tetapi jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terbuka. Thulaihah al-Asadi adalah sosok kontroversial dalam sejarah Islam yang sempat memberontak, namun akhirnya bertobat dan kembali ke Islam. Kisahnya terkait erat dengan Perang Riddah yang terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq.